Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara-saudara pendengar Radio Suara Abdi Allah dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Shalom. Kiranya berkat Tuhan menyertai kita pagi hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 32 dan dilanjutkan dengan Efesus pasal kelima ayat 1 dan 2. Saya akan membacakan, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mendengarnya dan membacanya di dalam hati. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa sebelum kita akan membahas firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Terangi hati kami supaya kami boleh mengetahui apa yang menjadi hikmat yang daripada Engkau untuk kami lakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup dalam kasih berarti melakukan kebaikan-kebaikan kecil secara terus-menerus, sehingga hidup kita menjadi lebih berarti dan lebih bermanfaat bagi orang lain. Sebuah cara praktis untuk mengungkapkan kasih kita sebenarnya hanya sekedar kirim WA melalui HP di medsos dan sedikit perhatian. Kita semua pernah merasakan dorongan untuk mengirim WA yang tanpa disadari dapat mencerahkan hidup orang lain. Seorang pendeta muda terhibur dengan kiriman WA yang diterimanya dari seorang jemaat, yakni seorang arsitek yang sangat sibuk. Kiriman WA tersebut hanya berbunyi, "Khotbah Anda telah menggugah hati saya hari Minggu yang lalu, saat saya berada dalam kebimbangan dan terluka. Terima kasih atas khotbah Anda." Dan kata-kata tersebut telah menyentuh hati sang pendeta yang sedang putus asa dan sedih dan menguatkannya untuk meneruskan pelayanan. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kita anak-anak Tuhan diharapkan untuk memiliki hidup di dalam kasih. Ada banyak hal-hal kecil yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita untuk kita menyatakan kasih kita. Utamanya adalah ketika kita memegang HP kita dengan medsos, apalagi dengan aplikasi WhatsApp yang setiap kita memilikinya. Maka sebenarnya pernyataan-pernyataan kasih setiap hari di dalam kehidupan kita sering bisa kita lakukan. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, anehnya memang medsos ini atau dunia teknologi informasi ini harusnya bisa mendekatkan orang lebih. Tapi seringkali yang terjadi masalahnya adalah orang yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Seringkali kita tidak peduli dengan orang-orang sekitar kita. Di dunia medsos itu kita lebih peduli dengan orang-orang yang ada di luar. Ya. Tapi kita tidak mempedulikan orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu renungan pagi hari ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya seorang yang hidup sebagai anak-anak terang, maka dia haruslah menjadi orang yang hidup di dalam kasih. Ya. Kalau kita melihat di dalam Efesus 5 ayat 1 dan kedua, sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Jadi ada keniscayaan di dalam setiap kehidupan kita untuk senantiasa hidup di dalam kasih setiap hari. Tidak peduli kapanpun juga, bahkan dikatakan hal-hal yang terkecil sekalipun kita bisa menyatakan kasih. Mungkin bagi kita sepele, tapi seringkali ketika orang itu menerimanya pernyataan kasih kita, maka seringkali itu bisa menjadi sesuatu hal yang menguatkan dia. Patokan untuk kita hidup di dalam kasih adalah ketika kita merasakan kasih Yesus. Tanpa kita bisa merasakan kasih Yesus,
maka kehidupan di dalam kasih itu menjadi sesuatu yang kadang-kadang sulit untuk dilakukan. Tapi setiap hari ketika kita bisa merasakan kasih Yesus, bahkan kasih Yesus yang terbesar adalah Dia telah menyerahkan dirinya untuk kita di dalam bukti mengasihi kita, maka kehidupan kita yang ada di dalam kasih setiap hari kita harus wujudkan di dalam kehidupan kita. Bahkan kehidupan di dalam kasih bukan hanya diberikan kepada orang-orang di sekitar kita yang menyenangkan hati kita, yang kita setuju dan cocok dengan dia, tetapi sebenarnya ada pernyataan yang lebih untuk kita hidup dalam kasih, yaitu untuk kita mengasihi musuh kita. Oleh karena itu, hal-hal yang terkecil yang kita bisa lakukan di dalam hidup kita untuk kita mengasihi orang di sekitar kita dengan melihat kasih Tuhan kepada kita, maka itu adalah menjadi sesuatu hal yang kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau kita tidak pernah bisa belajar dengan orang-orang di sekitar kita yang setiap hari, mungkin orang-orang yang sering menyakiti kita, yang mengecewakan kita, bahkan orang-orang yang tidak cocok dengan kita, tapi kita senantiasa menyatakan kasih kita kepada dia dengan cara adalah untuk bisa mengampuni mereka, maka kehidupan di dalam kasih menjadi sesuatu yang sulit kita lakukan. Ayat 32 di dalam Efesus 4:4 berkatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Saling mengampuni menjadi sesuatu hal yang ditekankan oleh Paulus ketika dia menuliskan suratnya kepada jemaat di Efesus, yaitu saling mengampuni dengan penuh kasih mesra. Artinya kasih kita bukan hanya kepada orang yang cocok dengan kita, orang yang sepaham dengan kita, tetapi kasih kita haruslah kepada orang-orang yang secara umum, bahkan orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang tidak suka dengan kita, orang-orang yang mengecewakan kita, maka kita harus bisa saling mengampuni. Maka kita bisa menyatakan kasih kita dengan penuh kasih mesra. Seringkali kita melihat ketika kita berdiskusi dengan WhatsApp, maka seringkali waktu kita memberikan satu komen, memberikan suatu pernyataan, maka seringkali hanya cuma dibaca saja, ya. Bahkan mungkin centang biru, tetapi kemudian tidak ada lagi jawaban-jawabannya lagi. Nah, seringkali kita bisa mendengar orang-orang yang menyatakan bahwa kita harus mempedulikan satu dengan yang lain, ya. Tapi kita tidak bisa melihat, tidak bisa menampik kalau kita melihat ada orang-orang yang memprioritaskan orang-orang lain, ya. Kadang-kadang kita menjawab WA, kita memberikan pernyataan ke WA, tapi tidak ada jawaban atau tidak ada balasan. Maka seringkali kita melihat, oh tentu saya tidak diprioritaskan lagi. Nah, maka pada waktu kita belajar untuk mengasihi, maka belajarlah untuk bisa melihat kepada semua orang bahwa semua orang itu patut dikasihi dan semua orang itu ingin untuk dikasihi. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa belajar untuk mengasihi? Maka kita harus melihat kasih Yesus. Yesus mengasihi semua kita dan Yesus mengasihi kita pada waktu kita masih berdosa. Demikian juga kasih kita. Kalau kita sungguh mau mengasihi dan kita hidup di dalam kasih, maka hal-hal kecil yang kita lakukan di dalam setiap hari, di dalam pernyataan kita, baik secara verbal kepada orang di sekitar kita maupun secara digital melalui WA, melalui medsos dan sebagainya, maka kita bisa memberikan pernyataan itu tanpa membedakan satu dengan yang lain. Baik orang yang disukai, baik itu juga musuh atau orang yang tidak menyukai kita, orang yang mungkin mengecewakan kita, maka kita harus mengampuni mereka sehingga kita bisa mengasihi dan kita bisa memberikan pernyataan yang sama dengan orang-orang lain yang menyukai kita. Oleh karena itu, ini pesan di dalam kehidupan kita pada pagi hari ini, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain.
kepada siapapun juga penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Bapak Ibu Saudara sekalian, adakah seseorang yang mungkin membutuhkan penguatan, ucapan terima kasih, atau sekedar kirim WA yang mengingatkannya bahwa Anda mendoakannya mulai hidup dalam kasih meski hanya sekedar kirim melalui WA? Karena kebaikan kecil sekalipun dapat membuahkan hasil yang besar. Kiranya firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita dan kita boleh belajar hidup di dalam kasih sesama dengan Yesus mengasihi kita dan mau berkorban bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Kau menegur kami. Untuk kami Tuhan boleh senantiasa hidup di dalam kasih. Di dalam kasih yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Dan kami boleh Tuhan terus mengingat akan kasih-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami juga Tuhan boleh senantiasa punya satu kekuatan, punya satu kemampuan untuk setiap hari boleh menyatakan kasih kami kepada banyak orang. Bukan hanya orang yang kami sukai, tapi orang-orang yang mungkin menjengkelkan atau menyakiti hati kami. Karena sama seperti Engkau mengasihi semua orang, kami juga harus mengasihi semua orang. Ramah seorang terhadap yang lain, saling mengasihi dan saling mengampuni. Kuatkan kami Tuhan, dan buatkan kami mampu untuk kami hidup di dalam kasih. Karena melalui kasih itu Tuhan, kami boleh menyatakan Kristus melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan pendengar radio Suara Abdi Allah dimanapun mereka berada saat ini, yang mereka mendengarkan, biarlah Tuhan Kau juga memberkati mereka, dan mereka terus belajar Tuhan untuk hidup di dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.